Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom para Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita akan merenungkan Injil yang diambil dari Lukas 20 ayat 27 sampai 40. Renungan kali ini akan kita beri judul Allah adalah Allah orang hidup. Kita sangat menyadari bahwa kehidupan di dunia ini sementara saja. Semua hal yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Semuanya akan berlalu dan lenyap. Tidak ada yang abadi. Dan selama kita hidup di dunia, hanya ada satu hal yang pasti, yaitu bahwa kita semuanya akan mati. Hanya waktunya yang kita tidak tahu kapan. Yang jelas, semua kita akan meninggalkan kehidupan di dunia ini. Kemudian iman kita sebagai seorang Kristiani, sebagai pengikut Kristus, mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan di dunia ini sementara saja, semua akan lenyap. Tetapi setelah kehidupan di dunia ini, akan ada kehidupan yang kekal. Kita juga mengimani kebangkitan. Setelah kehidupan di dunia ini, Kristus akan membangkitkan kita dan kita akan mengalami kehidupan yang baru yang setelahnya tidak akan ada lagi kematian. Setelah kita mati di dunia ini, kita dibangkitkan dan setelah itu tidak akan ada lagi kematian. Kita akan mengalami kehidupan yang abadi. Maka kehidupan yang abadi itu dimulai setelah kehidupan kita di dunia ini berakhir. Lalu bagaimana situasi kehidupan yang abadi itu? Kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Hari ini Yesus mengajarkan kepada kita tentang kehidupan abadi itu melalui pertanyaan seorang Saduki. Kita tahu bahwa perbedaan antara orang Saduki dan orang Yahudi adalah bahwa orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan, sedangkan orang Yahudi percaya akan kebangkitan. Ketidakpercayaan inilah yang mungkin memicu pertanyaan mereka kepada Yesus hari ini. Mereka tidak percaya akan kebangkitan, maka mereka membayangkan jika memang kehidupan setelah kematian itu ada, pastilah kehidupan setelah kehidupan di dunia ini akan sama modelnya, bentuknya dengan kehidupan seperti di dunia ini, seperti yang kita alami sekarang. Itu mereka pikir. Maka mereka mencoba mempertanyakan kepada Yesus dengan mengetengahkan kisah 7 orang bersaudara. Katanya yang pertama menikah, lalu meninggal tanpa meninggalkan anak. Bukankah Musa menganjurkan supaya adik dari yang meninggal itu mengawini istri dari yang meninggal itu agar memberikan keturunan? Lalu kisahnya katanya ke-7 orang ini satu persatu meninggal tanpa meninggalkan anak. Lalu mereka mengatakan pertanyaannya kepada Yesus, nanti setelah kehidupan, setelah kebangkitan itu, kehidupan setelah kebangkitan itu, siapa dari antara ke-7 saudara ini yang akan memperistri perempuan itu? Itu pertanyaan mereka. Lalu apa jawaban Yesus atas pertanyaan itu? Yesus menjelaskan tentang kehidupan setelah kematian yang sama sekali berbeda dengan kehidupan seperti di dunia sekarang ini. Yesus menjawab pertanyaan mereka itu dengan mengatakan, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat
dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Yesus memberi satu contoh yang paling jelas antara kehidupan di dunia ini dengan kehidupan setelah kematian kita nanti di dunia ini, setelah kita dibangkitkan. Yakni setelah kita dibangkitkan nanti tidak ada lagi kawin dan dikawinkan. Lalu apakah nanti dalam kehidupan setelah kebangkitan itu, karena tidak ada kawin dan dikawinkan, apakah kita tidak saling mengenal satu sama lain? Kita masih saling mengenal satu sama lain. Kita juga akan mengenal Kristus dalam kehidupan itu. Tetapi masalah relasi tidak lagi sama dengan relasi ketika kita berada di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lalu apa yang perlu kita renungkan dari kisah Injil hari ini? Kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, atau kehidupan setelah kematian kita di dunia ini, dimulai dari kehidupan ketika kita berada di dunia. Meskipun kehidupan abadi itu akan kita alami nanti setelah kematian kita di dunia ini, tetapi kehidupan itu dimulai dari dunia ini. Apakah kita nanti layak untuk masuk dalam kehidupan abadi itu? Ditentukan juga oleh bagaimana kita hidup di dunia ini. Apakah selama kehidupan di dunia ini kita percaya pada Yesus yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal? Dan kalau kita percaya, bagaimana kita menghidupi kepercayaan kita itu? Apakah kita mengungkapkan kepercayaan itu hanya dengan kata-kata, dengan mulut, atau dengan tindakan dan perbuatan kita? Dan apakah kita tetap setia sampai akhir kehidupan kita di dunia ini? Apakah kita tetap percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat kita? Mungkin dengan renungan ini kita bisa juga mengerti mengapa katakan para imam, para suster, para bruder, para suster mau tidak menikah selama kehidupan di dunia ini. Ini juga ada kaitannya dengan kehidupan kekal. Kami para religius yang tidak menikah ini, atau orang-orang lain yang memilih tidak menikah karena mau mengikuti Kristus, sebenarnya mau menunjukkan bahwa beginilah model kehidupan setelah kehidupan yang ada di dunia ini. Kami mau menunjukkan kehidupan para malaikat itu bagaimana. Selama sepekan ini juga kita sudah merenungkan bahwa orang-orang yang layak mendapat kehidupan abadi itu, yang akan dimasukkan Allah kepada kehidupan abadi itu, adalah orang-orang yang didapatinya setia sampai akhir. Dalam renungan beberapa hari ini dikatakan siapa yang setia akan diterima dan dimasukkan ke dalam kerajaan surga. Sedangkan yang didapati tidak setia, dia akan diberikan hukuman. Maka yang dituntut dari kita adalah kesetiaan. Kesetiaan kepada Kristus Sang Mesias. Dan kesetiaan ini tidak hanya diungkapkan dengan kata-kata, sekali lagi dengan perbuatan, dengan kesaksian hidup kita. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memohon rahmat kesetiaan kepada Tuhan agar kita mampu menghidupi iman kita dengan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan, sehingga akhirnya kita didapatinya setia dan layak masuk dalam kehidupan kekal. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.